Pada bagian pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan, beban, dan hasil akhir berupa laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Untuk mencari laba bersih atau rugi bersih pada income statement atau laporan laba rugi, langkah pertamanya adalah kita harus memasukkan data penjualan kotor yang kita dapat dari lembar kerja atau worksheet. Kita juga harus memasukkan data retur penjualan dan potongan penjualan. Setelah itu, keduanya kita tambahkan. Untuk mendapatkan penjualan bersih, total penjualan kotor kita kurangi dengan retur penjualan dan potongan penjualan. Setelah itu kita masuk pada bagian HPP. Langkah pertama, kita harus memasukkan data persediaan barang dagang awal. Setelah itu kita masukkan data pembelian kotor kita, ditambah dengan freight in atau beban angkut. Setelah itu, kita masukkan data retur pembelian dan potongan pembelian. Lalu keduanya kita tambahkan. Setelah itu, untuk mendapatkan total pembelian bersih, kita kurangi ini dengan ini. Setelah itu, untuk mendapatkan barang tersedia untuk dijual atau goods available for sales, kita tambahkan persediaan awal dengan total pembelian bersih. Setelah itu, kita kurangi dengan total persediaan akhir. Untuk mendapatkan laba kotor, kita kurangi penjualan bersih dengan HPP. Setelah itu, untuk mendapatkan laba bersih, kita harus menjumlahkan semua beban. Setelah itu, untuk mendapatkan laba bersihnya, laba kotor kita kurangi dengan total beban. Dan dapatlah hasil laba bersih kita.
Pada bagian kedua ada laporan perubahan modal. Adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan jumlah modal pemilik selama satu periode. Akibatnya, adanya tambahan laba, penarikan pribadi atau prive, atau penyetoran modal baru. Nah, jadi untuk mendapatkan jumlah atau total equity kita pada akhir periode 31 Desember 2024 adalah dengan cara yang pertama, kita masukkan data jumlah equity sebelumnya. Setelah itu, kita masukkan jumlah laba bersih yang kita dapat pada laporan laba rugi. Setelah itu, kita masukkan juga prive atau pengambilan pribadi. Lalu setelah itu, laba bersih dan prive kita kurangi. Tapi jika kamu pada saat laporan laba rugi hasilnya rugi, maka rugi tersebut ditambahkan dengan prive. Setelah itu, equity sebelumnya ditambahkan dengan hasil dari pengurangan laba bersih tadi dengan prive. Lalu akan keluar hasilnya segini. Pada bagian ketiga ada laporan neraca. Adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, meliputi aset, kewajiban, dan modal. Pada laporan neraca atau balance sheet, kita harus memasukkan data-data dari aset, kewajiban, dan equity. Lalu itu kita jumlahkan total dari aset lancar. Tapi karena aset lancar saldo normalnya di debit, tapi ada beberapa akun yang dikredit, itu tuh dikurangi. Hasilnya segini. Lalu setelah itu kita akan mencari total dari aset tetap. Sama seperti sebelumnya, karena aset saldo normalnya di debit dan ada beberapa yang dikredit pada fixed asset ini, jadi kita kurangi. Setelah itu, kita jumlahkan total dari aset lancar dan aset tetap. Setelah itu, kita akan mencari total dari pasiva. Pertama, kita akan mencari total dari kewajiban atau liability.
Setelah itu kita jumlahkan. Setelah itu kita masukkan equity yang kita ambil yang dari laporan perubahan modal. Setelah itu kita jumlahkan kewajiban dan modal. Hasil dari aset dan pasifa harus sama. Jika tidak, berarti ada yang salah. Pada bagian keempat ada jurnal penutup. Adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan prive agar saldo akun tersebut menjadi nol di awal periode berikutnya. Jurnal penutup sama seperti jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Jadi, karena kita sedang melakukan penutupan, maka saldo akun dibalik dari posisi semula. Artinya, kalau sebelumnya akun itu ada di debit, sekarang kita catat di kredit. Sebaliknya, kalau sebelumnya di kredit, kita pindahkan ke debit. Tujuannya supaya saldonya jadi nol, karena setelah penutupan, semua akun sementara harus dikosongkan. Jadi misalnya, pembelian awalnya kan saldo normalnya di debit. Jadi karena kita mau melakukan penutupan, kita pindahkan ke kredit. Jadi untuk yang pertama, untuk menutup akun pembelian dan anak-anaknya, maka kita harus memasukkan datanya. Tapi saldo akun dibalik dari posisi semula. Dan untuk mengisi saldo income summary-nya atau ikhtisar laba rugi, rumusnya pembelian ditambah beban angkut dikurang retur pembelian dan dikurang potongan pembelian. Setelah itu kita masuk ke penjualan. Untuk penjualan sama saldo akun dibalik dari posisi semula. Untuk saldo income summary-nya, penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi dengan potongan penjualan. Setelah itu kita masuk ke beban. Untuk beban, income summary-nya di debit dan seluruh beban kita letakkan di kredit. Dan untuk saldo income summary-nya, jumlah semua beban. Setelah itu, untuk equity, jika kita laba, equity-nya di kredit dan income summary di debit. Tapi kalau kita rugi, equity-nya di debit, income summary-nya di kredit. Untuk saldonya kita ambil dari laporan laba rugi. Selanjutnya, untuk prive, equity di debit dan prive di kredit. Saldo keduanya, saldo debit dan saldo kredit, harus sama atau balance. Bagian kelima ada neraca saldo setelah penutupan.
adalah daftar yang berisi saldo akhir akun-akun permanen seperti aset, kewajiban, dan modal setelah jurnal penutup dibuat. Untuk format neraca saldo setelah penutupan, seperti ini, sama dengan neraca saldo. Pada neraca saldo ini, isinya akun-akun yang masih punya saldo, selain akun-akun yang ditutup tadi. Biasanya, itu tuh terdiri dari akun aset, kewajiban, dan modal. Karena akun pendapatan, beban, dan prive sudah ditutup sebelumnya. Jadi, kita masukkan jumlah atau saldo-saldo dari akun-akun aset, kewajiban, dan modal yang ada pada lembar kerja atau worksheet. Lalu kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Hasilnya, hasil debit atau kreditnya harus sama karena fungsinya untuk melihat keseimbangan terakhir antara sisi debit dan sisi kredit sebelum kita masuk ke periode selanjutnya.